Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nabat, kita melanjutkan di ngaji Ramadan MBTN Warasba ini. Kali ini kami akan bahas terkait dengan Ramadan. Temanya adalah hikmatus shaum asy-syar'iyyah wa tibbiyah. Hikmah puasa secara syar'i atau secara medis. Ini dari kitab Risalah Fisyam Fima Yakhfa 'alal Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatus shaum asy-syar'iyyah wa tibbiyah. Hikmah puasa secara syar'i ataupun secara medis. Yang pertama adalah kami bacakan hikmahnya. Yang pertama, fis shaum ta'limu muraqabatillahi ta'ala wal haya minhu. Di dalam puasa itu hikmahnya yang pertama adalah taklim, memberitahukan kita bahwa ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita belajar untuk merasa malu kepada Allah. Sehingga fa innaka kullama ishtahaita syai'an wa anta shaim tarakta lillah. Sehingga ketika Anda meninggalkan sesuatu, menginginkan sesuatu, kemudian Anda dalam keadaan berpuasa dan meninggalkan hal tersebut, itu murni karena Allah Ta'ala. Ini hikmah daripada puasa. Kita menahan makan, menahan minum, menahan sesuatu yang muftirat lissaum, dan kita meninggalkan itu semua murni karena Allah Ta'ala. Sehingga fatatarabba fika malakatul muraqabah lillahi azza wa jal wa yakwi fika al-ihsas bi'azimi uluhiyatihi wa mulahazati itlaihi alaika. Sehingga nanti ketika kita sudah terbiasa meninggalkan sesuatu lillahi ta'ala dengan cara puasa, maka dalam diri kita akan berkembang kemampuan atau potensi untuk merasakan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu benar-benar mengawasi kita. Karena semua yang kita lakukan, kita tidak makan, kita tidak minum, itu dilakukan lillahi ta'ala. Sehingga muncul potensi kita benar-benar diawasi bahwa Allah itu mempunyai sifat yang agung. Kemudian walau tamallakat hadhil muraqabah nufusan nas jami'an. Dan kemudian ketika sifat ini, potensi muraqabah lillah ini terpatri dalam jiwa setiap manusia, lama wujida syai'un minal jara'im. Hingga tidak akan ditemukan sesuatu atau orang-orang setiap manusia nanti untuk melakukan perbuatan dosa. Dan juga walama ista'bada al-qawi ad-dha'if. Kemudian kita tidak akan menemukan orang yang kuat menindas orang yang lemah. Karena kita sudah terpatri dalam diri kita bahwa Allah benar-benar mengawasi kita. Wala asbahatid dunya tumatsilul firdaus. Dan puncaknya dunia akan seperti surga dalam hal fi hanaiha wa fi sifaiha wa tahiratil qalbi fiha. Dalam hal kegembiraan kita di dalam dunia, kejernihan kita dan kesucian hati kita dalam melakukan atau mengekspresikan di dunia ini, karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semuanya lillahi ta'ala. Sehingga dunia mislul firdaus, kita hidup di dunia tapi kita seakan-akan berada di surga. Ini hikmah yang berpuasa. Kemudian hikmah yang kedua, ma'rifatuka ni'amallah ta'ala ma'rifatan sahihah. Kita akan mengetahui bahwa dengan pengetahuan yang benar terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena fa inna syai'a la yu'rafu haqqan illa inda faqdihi. Karena setiap sesuatu itu tidak akan kita ketahui kebenarannya kecuali sesuatu itu sudah tiada. Kita tidak akan tahu nikmat-nikmat Allah kalau nikmat itu masih ada. Tapi ketika nikmat itu dicabut, kita akan tahu bahwa itu benar-benar nikmat. Kita nggak akan tahu kalau nikmatnya minum di siang hari itu seperti apa kalau kita tidak puasa. Kalau kita puasa, kita akan tahu bahwa minum meskipun air putih, makan meskipun hanya tahu tempe, itu adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Ini poin yang kedua.
Kemudian hikmah dari puasa yang ketiga adalah annal insan idza shoma wa dzaqa muraratal ju' hasala indahu atfan wa rahmatan alal fuqara wal masakin. Jadi manusia ketika sudah puasa kemudian merasakan sengsaraan lapar, maka akan terwujud dalam dirinya itu rasa empati, rasa kasih sayang, kasihan terhadap fakir miskin. Sama-sama merasakan bahwa yang dirasakan fakir miskin itu seperti ini. Itu akan terbentuk seperti itu nanti kalau kita sudah puasa. Yang mana alladzina la yajiduna minal qut ma yasuddu bihir ramak. Yang mereka fakir miskin itu ya memang tidak menemukan sesuatu yang buat mengganjal perut. Mereka ya kelaparan tiap hari, hingga kita sama-sama merasakan itu ketika melakukan puasa, sehingga lahirlah rasa empati, rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Karena walaqad warada anna Yusuf alaihi salatu wassalam kana la ya'kul wa la yatanawalu ta'aman illa dzaq ila idza istadda alaihi al-ju'. Nah, diceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam beliau tidak makan, tidak mengkonsumsi makanan kecuali memang betul-betul beliau lapar. Kenapa? Li'ajli an yatadzakkara al-ba'is al-faqir wal muhtaj al-muqtir. Supaya beliau ingat terhadap kesengsaraan yang dirasakan oleh orang fakir dan orang miskin. Ini pentingnya kita melaksanakan puasa. Ini hikmah. Hikmah itu penting untuk kita ketahui supaya ada rasa untuk terus bersemangat untuk melaksanakan puasa, bahwa ternyata di dalam puasa itu bukan hanya menahan lapar dan minum, tapi di dalamnya itu ada sir, ada rahasia, ada hikmah yang secara syariat itu adalah hikmah yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk melatih kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, hikmah dari puasa itu annaka tajidu al-hukama wal falasifah wa ahlul ibadah fi jami'il milal wal nihal idza aradu ta'lifan fi ilmin aw ada'a ibadatin. Kalian melihat para ahli hikmah, para ahli filsafah, ahli ibadah di setiap agama dan setiap sekte, ketika mereka ingin mengarang suatu ilmu, menulis suatu ilmu atau melaksanakan suatu ibadah, habisu albatna anil iktsar minat ta'am. Mereka sama-sama menjaga perutnya untuk memperbanyak makanan, hatta takuna lahum qudwatun fi ta'diyati qudratun fi ta'diyati ma yuridun. Sehingga betul-betul apa yang inspirasi yang ingin mereka keluarkan, apa yang ingin mereka laksanakan itu betul-betul terwujud. Ini contoh yang harus kita ambil, bahwa orang-orang al-hikmah, ahli filsafah, dan ahli ibadah di setiap sekte dan setiap agama, ketika ingin mengarang ataupun melaksanakan suatu ibadah, betul-betul untuk menjaga perutnya. Kemudian hikmah yang kelima, ini hikmah puasa dari segi medis. Kalau tadi dari 1 sampai 4 itu kan secara syar'i. Kemudian yang kelima, annal atibba asyaru wa qalu, bahwa ahli medis, dokter, mereka memberi isyarat bahwa wa qalu, mereka berkata, innal insana la ya'kulu bijasya'in wa la yuksiru minat ta'am. Bahwa selayaknya manusia itu tidak makan dengan rakus, tidak makan melebihi batas. Kenapa? Kata mereka, li'anna dzalika yuhditsu lil ma'iddah adda'a al-mudall. Karena kalau kita makan dengan rakus, kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan, itu akan mendatangkan pada perut itu suatu penyakit yang kronis. Ini efeknya, sehingga lahirnya berpuasa. Wa fil khabar awil athar al-ma'iddah baitudda, perut itu sarangnya penyakit. Wal himyah ra'sud dawa, sementara diet itu adalah puncak daripada obat. Sehingga wa'ti kullabadanin ma'awathu, sehingga berikanlah setiap
badan itu apa yang mereka biasakan, jangan makan terlalu banyak. Waqala ba'dul hukama, sehingga sebagian ahli hikmah mengatakan, man akala katsiran syariba katsiran, barang siapa yang makan banyak maka minumnya juga banyak. Wa man kana kadzalik nama katsiran, barang siapa yang makan banyak yang minumnya banyak maka tidurnya juga banyak. Wa man kana kadzalik doa umruh, barang siapa yang sudah lanjur seperti itu maka doa umruh, umurnya menjadi sia-sia. Ini hikmah daripada puasa. Kalau puasa ya tentunya kita tidak makan. Kemudian hikmah yang keenam, fihi it'afu syahwatil jima'. Dengan puasa saya itu bisa melemahkan syahwat jima'. Sementara syahwat jima' itu adalah watil kasyahwah allati yastawi fihal insan wal hayawan. Syahwat jima' itu persamaan antara manusia dan hewan. Hewan manusia sama-sama punya syahwat jima'. Dengan puasa kita terhindar daripada syahwat jima'. Meskipun ada syahwat, tapi kita melemahkan untuk jima'. Kemudian hikmah dari puasa yang ketujuh, qad ajma'a al-atibba fi hadzal asri. Para ahli medis, para dokter sepakat, dokter fi hadzal asri, dokter masa kini, bahwa ala anna as-sauma min anjahil adawiyati liman yusab bimaradis sukri. Bahwa puasa itu adalah obat yang paling manjur bagi orang yang terkena sakit kencing manis. Wakadzalika maradus sil, maradus salli, juga obat yang manjur buat penyakit TBC, wasirtan wal jildi, kanker, kemudian penyakit kulit, alladzi fasha fi biladil kufri, yang mana penyakit itu sudah tersebar luas di negara-negara muslim. Wa dhahaba dhahiyatahu katsirun, yang mana penyakit-penyakit tersebut sudah memakan banyak korban. Juga untunglah umat muslim setiap bulan Ramadan diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang hikmahnya tadi adalah secara medis memang banyak untuk mengobati beberapa penyakit. Karena memang betul ketika kita berpuasa itu, dan ini real, kami temukan dari beberapa kasus, bahwa memang banyak orang yang biasanya kalau tidak makan satu hari, ketika di luar bulan Ramadan, ketika mereka tidak makan, pusing, sakit kepala, sakit perut, asam lambung kambuh. Tapi anehnya ketika mereka betul melaksanakan puasa, sakit itu tidak ada. Entah itu kenapa, tapi ini real, banyak yang merasakan seperti itu. Mungkin karena memang ketika mereka sahur, ketika sudah niat nawaitu shauma ghadin, terpatri di dalam jiwanya kalau besok dalam niatnya, di dalam otaknya mungkin sudah menyuruh lambung untuk tidak menerima makanan satu hari, sehingga lambung dan sebagainya itu sudah siap-siap untuk tidak menerima makanan. Mungkin seperti itu. Tapi yang jelas memang hikmah dari puasa itu secara medis memang luar biasa. Kemudian yang kedelapan, hikmahnya as-shaum syubhun wa ruh. Dalam puasa itu ada jasad, ada ruh. Fajtahid bi an tafuza min as-shaum bi sirrihi wa ruhihi, la bi syibhihi wa zahirihi. Sehingga sungguh-sungguhlah untuk mendapatkan dari puasa itu dimensi daripada puasa, sir daripada puasa, dan ruhnya. Bukan hanya zahirnya puasa saja, tapi ruhnya puasa juga kita harus dapatkan. Sehingga wa ala qadri ma tabta'idu an syahawatika wal ishghal bi nafsika taltahiku bil mala'il a'la. Sehingga atas kadar kita menjauhi terhadap syahwat dan menyibukkan diri dengan jiwa kita dengan hal-hal yang positif, maka niscaya kita akan menyusul terhadap derajat mala'il a'la, derajat orang-orang yang tinggi, golongan-golongan yang tinggi. Bukan hanya jasad saja dalam puasa itu yang kita jaga, tapi ruh harus kita jaga. Wa ala qadri ma takunu musta'badan lisyahawat,
munghamisan fi hamatil majjad takunul munasabah bainaka wa bainasyaitan. Dan atas kadar kalian menjadi hamba terhadap budak dan tenggelam dalam lumpur kesesatan, maka terciptalah persamaan antara kamu dan syaitan. Jika kita sudah menuruti hawa nafsu kita, kita membiarkan, melepaskan hawa nafsu kita, maka tidak ada bedanya antara kita dan antara syaitan. Sehingga dalam puasa itu yang harus dijaga ya ada jasad dan juga ruh, supaya menyusul terhadap golongan orang-orang yang tinggi. Walahil a'la. Ini adalah termasuk daripada hikmah puasa yang perlu untuk kita pahami, supaya untuk menjadi spirit, menjadi penyemangat bagi kita dalam melaksanakan puasa. Karena dalam puasa itu hikmahnya bukan hanya dari segi syar'i, tapi justru dalam segi medis justru banyak yang melahirkan hal-hal yang baik dengan melaksanakan puasa. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.